Berikut lanjutan dari cerita horor fiksi yang sangat menegangkan dan bikin penasaran. Bab 3 dari judul, rekaman terakhir mahasiswa pendaki Gunung Lawu. Terdengar suara yang tak masuk akal dengan gaya santai, sopan, dan bahasa sehari-hari. Seperti sebelumnya, dan cukup panjang untuk membangun suasana tegang yang padat dan mengalir. Setelah 2 hari pencarian tanpa hasil, suasana hati gue dan Reza benar-benar kacau. Kami udah balik ke Jogja. Tapi jiwa kami kayak masih nyangkut di gunung itu. Di kamar kos, gue duduk bengong sambil liatin HP. File video terakhir Gilang masih tersimpan. Gue belum berani nonton ulang. Tapi ada satu hal yang terus ganggu kepala gue. Kenapa semua ini terasa kayak direncanain? Besoknya Reza ngajak ketemuan di warung kopi dekat kampus. Dia datang dengan muka kusut, bawa satu map plastik isinya printout forum pendaki sama beberapa artikel. Gue gak bisa diem, ada yang janggal, coba lu baca ini, kata dia sambil ngedorong map itu ke arah gue. Gue buka satu-satu. Di dalamnya ada screenshot dari forum-forum pendaki lama. Isinya cerita-cerita tentang orang hilang di Lawu. Gak banyak yang dipublikasikan, tapi ada benang merah yang sama. Semuanya hilang di jalur Candi Kettle, dan semua yang selamat ngaku ngalami hal yang mirip. Kabut aneh, suara perempuan, bau bunga melati, seseorang yang ikut dari belakang. Yang paling bikin gue merinding, ada satu thread tahun 2016. Seorang pendaki bernama Yuda cerita kalau dia sempat lihat seorang cewek berdiri di balik kabut, jalan pelan sambil nyanyi. Suaranya lirih banget, lagunya Jawa kuno. Pendaki itu langsung turun buru-buru, tapi temannya yang lain hilang dan gak pernah ditemukan. Lo sadar gak? Dari semua cerita, cewek itu selalu muncul di titik yang sama, kata Reza sambil nandain peta jalur cetok. Dan titik itu persis di pohon besar tempat Gilang terakhir kali berdiri. Gue rasa Gilang gak hilang karena nyasar, tapi karena dia dipilih. Tambah Reza, gue diem, gak bisa ngomong. Rasanya perut gue mual, kepala gue berat. Tapi anehnya, bagian dari diri gue kayak pengen balik, bukan buat nyari Gilang, tapi buat ngerti. Akhirnya kami sepakat kami bakal naik lagi ke Lawu. Tapi kali ini kami gak sendiri. Kami ngajak satu teman kampus, Wina, anak antropologi yang sering riset soal mistis dan budaya lokal. Dia awalnya nolak mentah-mentah, tapi setelah Reza nunjukin video Gilang, dia diem lama banget, lalu bilang kalau emang dia dipanggil, maka kalian harus pamit dulu sebelum minta dia pulang. Kalimatnya bikin dada gue makin sesak. 3 hari kemudian, kami bertiga naik lagi ke Karanganyar. Tujuan kami jelas, balik ke lokasi terakhir Gilang dan ngelakuin apapun yang perlu buat ngelepas dia. Kami bawa bunga melati, air kembang, dan sesajen kecil sesuai yang Wina sarankan. Ini bukan buat ritual klinik, katanya, tapi buat pamit. Karena Gilang, katanya, gak pergi karena kemauan sendiri. Dia diambil. Pendakian kali ini terasa lebih berat. Gak cuma karena ransel lebih penuh, tapi karena mental kami udah chip duluan. Di pos 3, Wina sempat muntah. Dia bilang, ada yang marah, kita harus tenang. Reza udah berkali-kali bilang pengen balik aja, tapi gue nekat. Gue gak bisa tidur tiap malam dengar suara Gilang di kepala gue. Kata-kata terakhirnya di rekaman itu masih terngiang-ngiang. Dia udah pilih penggantinya. Pas sampai di dekat pohon besar itu, suasananya berubah drastis. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Suara-suara alam tiba-tiba hilang, sunyi. Cuma ada detak jantung kami masing-masing yang bisa kami dengar. Wina nyiapin sesajen pelan-pelan, naruh bunga melati dan air kembang di bawah pohon. Dia baca doa pelan, pakai bahasa Jawa halus. Gue gak ngerti artinya, tapi setiap katanya bikin bulu kuduk gue naik. Tiba-tiba, angin kencang banget berhembus dari belakang. Tenda kecil kami hampir terbang. Kabut makin padat, lalu gue lihat sesuatu samar-samar dari balik kabut. Ada sosok berdiri, perempuan, rambut panjang, nutupin wajah, pakai kebaya putih lusuh, gak bergerak. Tapi dia lihat kami. Gue yakin banget. Reza mulai mundur. Wina juga udah pucat, tapi gue gak bisa gerak. Dan dari arah lain, gue lihat Gilang. Dia berdiri di seberang, di antara 2 pohon, pakaian yang sama kayak terakhir kami lihat. Wajahnya kosong, matanya sayu, tapi dia senyum ke gue. Gilang pulang, bro. Kita jemput lo, kata gue pelan. Dia cuma ngangguk, tapi pas dia ngelangkah maju, perempuan itu nengok perlahan, dan wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam semua, lidahnya panjang, dan kulitnya kayak melepur. Dia melengking. Dia
Milikku, telinga gue berdengung, kepala gue langsung nyeri hebat. Wina jatuh terduduk sambil nangis, Reza teriak sambil narik gue, tapi gue tetap berdiri, gue tatap Gilang. Sambil neken dada gue sendiri, dan bilang, kalau lo harus milih, jangan pilih dia. Bro, lo punya kita pulang. Gilang berhenti, mukanya mulai berubah, dari pucat jadi lebih cerah. Tapi cewek itu makin dekat, jalannya gak kayak manusia, melayang, mulutnya kebuka, ngeluarin suara aneh kayak desisan. Wina langsung lempar bunga melati ke tanah, lalu teriak dalam bahasa Jawa, kalimat panjang yang gak gue ngerti. Tapi sesaat setelah itu, semua hening, cewek itu hilang, Gilang juga, yang tersisa cuma kain putih tergeletak di tanah, tepat di mana Gilang berdiri. Cerita belum selesai, tapi malam itu, kami bertiga akhirnya bisa turun lagi. Gue gak tahu apakah kami berhasil ngelepas Gilang, atau justru ngebuka sesuatu yang lebih besar. Tapi satu hal yang pasti, Gilang masih di sana, dan dia belum sepenuhnya hilang.